Shalom, selamat pagi, saya siswa. Good morning, dan Korea. Oke, sebelum kita mulai ibadah pada pagi hari ini, mari kita semua bangkit berdiri. Kita mulakan dengan doa. Ada 3 perkara yang kita masukkan dalam doa kita pada pagi hari ini. Yang pertama, yang setiap hari kita mendengar tentang masalah ataupun penularan penyakit COVID-19, so kita doakan supaya ada pemulihan di dalam nama Tuhan Yesus, supaya itu dipatahkan. Dan kita juga berdoa untuk keselamatan jemaat dan kita punya rakyat dalam Malaysia lah dari segi keselamatan. Dan juga kita juga berdoa tentang kesehatan jemaat CBCK dan juga masyarakat Malaysia. Oke, so mari kita berdoa dan saya beri lagi penghormatan sekali lagi kepada pastor untuk mengaminkan doa ini. Mari kita semua berdoa. Haleluya.
Mari saya ajak semua rekan-rekan yang melayani. Kita naikkan lagu ini. Kita tahu Tuhan itu Tuhan yang setia. Dia tidak pernah meninggalkan kita dalam apapun keadaan kita, situasi kita. Amin. Mari datang kepada Tuhan dan hati kita yang sungguh menyatakan, Yesus, Kau telah memulai segala yang baik dalamku. Engkau menjadikanku serupa gambaran
Ya. Mari sekarang ini kita teruskan dengan pujian Kau gunung batuku. Tuhan itu gunung batu kita, Dia sumber keselamatan kita. Amin. Ya, mari sama-sama naikkan pujian. Haleluya. Sorak-sorai bagi Tuhan kita, amin. Mari kita teruskan dengan pujian Ajakku Berdiam. Biar kita terus berdiam di dalam hati Tuhan, terus mengikut Tuhan, amin. Ya, haleluya. Dekat di hatimu.
dengan firman Tuhan. Kita menaikkan lagu ini terkagum pada Tuhan. Kita kagum dengan karya yang dibuat oleh Tuhan pada segenap seluruh bangsa dan anak-anaknya. Mari kita naikkan lagu ini. Terkagum padamu. Haleluya.
kami boleh hadir di ruang ini Tuhan, karena kami mau mengagung dan juga kami merasa terkagum pada Tuhan atas apa yang Tuhan lakukan dalam hidup kami, bahkan juga karya-Mu yang sangat luar biasa, yang secara manusia kami sangat terbatas dan mustahil untuk mau melakukan dan juga dapat melihat bagaimana perbuatan-perbuatan yang Tuhan lakukan. Itu adalah satu menggambarkan kedaulatan Tuhan, kemahakuasaan Tuhan. Tidak ada yang menandingi, tidak ada yang melebihi dari segalanya, karena Engkau lebih tinggi dari semuanya. Dan kami berada di tempat ini Tuhan, hanya kami mau memuji, menyembah Engkau Tuhan, karena kami percaya dalam bentuk pujian dan penyembahan kami mau menyatakan kesyukuran kami. Kami mau menyatakan penghormatan kami akan Tuhan, karena Engkau Allah yang benar-benar yang berdaulat dan bertakhta dalam hidup kami. Engkau yang Allah yang maha tinggi adanya. Terima kasih ya Tuhan. Engkau Tuhan berkati kami dalam pertemuan ibadah ini. Meskipun Tuhan kami berada di dalam situasi secara manusia, secara kedagingan kami, akal pengetahuan kami sangat merasa cemas dan takut. Tetapi kami berada di dalam lindungan-Mu, kami berada di bawah pemeliharaan-Mu, di bawah penjagaan-Mu. Kami tidak akan merasa takut dan gentar, karena bila kami berseru kepada Tuhan yang menjadi penguasa dan pemilik dalam hidup kami, Engkau Tuhan akan melepaskan kami. Engkau Tuhan akan membebaskan kami dari segala bentuk apapun yang boleh mengancam nyawa kami. Karena orang-orang yang benar dan percaya kepadamu adalah terpelihara, terjaga dengan sempurna. Sebabnya Tuhan, kami tidak akan merasa takut dengan situasi yang berlaku dalam dunia hari ini, karena Tuhan kami, Tuhan yang jauh lebih besar dari segala persoalan, dari segala masalah, dari segala ancaman yang berlaku, yang terjadi hari ini ya Tuhan. Terima kasih. Kami mau menyerahkan waktu dan kesempatan ini ke dalam tangan Tuhan. Engkau Tuhan yang memberkati kami, mengurapi kami semua dari awal sehingga selesainya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Yang percaya katakan bersama, amin. Baik, silakan duduk. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom. Apa kabar semuanya? Haleluya. Semua dahsyat luar biasa. Meskipun kita digemparkan dengan situasi yang menakut merisaukan kita, tetapi kita di bawah lindungan dan naungan Tuhan. Kita punya Tuhan yang jauh lebih besar dari segala persoalan dan masalah kita. Itu adalah Allah yang akan memelihara dan menjaga kita. Dia akan meluputkan kita dari segala apapun bentuk yang boleh menjajas atau mengancam nyawa kita. Amin. Haleluya. Baik, saya akan kongsikan kita dengan satu tajuk firman Tuhan yang kita akan belajar pada pagi hari ini. Bebas dari rasa takut. Kita akan bebas dari rasa takut, dari ancaman virus
corona ini. Dan kita lihat di dalam isu hari ini tentang virus ini, seolah-olah sepertinya tidak ada jalan keluar, tidak ada jalan penyelesaian. Dan semua manusia hari ini sudah berada di dalam keadaan ketakutan. Nah, sebagai orang percaya yang sudah memberikan hidup sepenuhnya kepada Tuhan, tidak semestinya kita berada di dalam keadaan ketakutan seperti ini. Kita tidak mengizinkan ketakutan itu akan mengganggu dalam hidup kita. Kita tidak mengizinkan ketakutan ini akan mengganggu cara pikir kita. Karena dengan cara kita berada di dalam ketakutan seperti ini, berarti kita meletakkan masalah ini, kita meletakkan virus ini, kita meletakkan ketakutan kita lebih besar dari Tuhan. Sedangkan kita selalu mendengar dan membaca firman Tuhan, bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang dahsyat luar biasa. Tuhan kita adalah Tuhan yang maha besar adanya. Jadi kalau Tuhan kita maha besar dan dahsyat luar biasa, untuk apa kita mengizinkan ketakutan itu? Sebab Tuhan kita adalah penjaga, Tuhan kita adalah pemelihara. Di dalam Mazmur 34 ayat yang kelima, kalau kita berada di dalam keadaan ketakutan, kita mau berseru kepada Tuhan. Orang-orang yang mengandalkan dan percaya kepada Allah, masakan Allah akan membiarkan kita? Waktu kita mau berseru, berdoa dan mau memanggil kepada Tuhan, memohon pertolongan, maka jawaban Allah itu sangat tepat dalam waktunya. Dia akan menghapuskan kegetaran kita, Dia akan menghapuskan ketakutan kita. Dan itu sebabnya bahwa Allah tidak akan membiarkan kita. Jadi pelajaran kita di dalam firman Tuhan hari ini, mari kita mau belajar untuk memasukkan hal-hal kebenaran dari firman Tuhan dalam cara kita berpikir untuk berhadapan dengan situasi yang kita lalui pada hari ini. Kita dasari pembacaan kita hari ini di dalam firman Tuhan dalam Mazmur 91 ayat yang pertama sehingga ayat yang ke-16. Mazmur 91 ayat yang pertama sehingga ayat yang ke-16. Demikian firman Tuhan. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan termalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercaya. Sungguh Dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kipatnya yang akan menundungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu yang maha tinggi
telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya, wow, ini luar biasa, kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan mengenang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular kedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Ayat 14. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Wow, luar biasa. Berarti kita lihat dan perhati di dalam pembacaan ini ada beberapa peranan dan juga tanggung jawab yang sudah dijelaskan di dalam ayat ini untuk meneguhkan kepercayaan iman kita, supaya kita tidak akan merasa takut, supaya kita tidak akan merasa gentar, supaya kita melihat dan memandang berfokus kepada siapa pribadi yang bertanggung jawab di dalam memelihara hidup kita. Ketakutan yang mengancam dunia hari ini itu adalah perkara di bawah kedaulatan Allah. Dan kita bersyukur karena kita punya Allah adalah Allah yang berdaulat. Kita percaya bahwa apa yang berlaku di dalam hari ini kepada dunia, kita tidak mengerti. Hanya kita mau berserah kepada Tuhan. Sebab semua ini itu adalah tidak mungkin tanpa tidak pengetahuan dari Allah. Allah jauh lebih mengerti, Allah jauh lebih memahami untuk semua peristiwa yang terjadi dalam dunia hari ini. Sebabnya kita hanya mengandal dan percaya kepada Tuhan dalam seluruh hidup kita. Belajarlah untuk mempercayakan hidup kita kepada Tuhan. Dalam 1 Petrus pasal 5 ayat yang ke-7 dia mengatakan, serahkan hidupmu kepada Tuhan, serahkan segala kekhawatiranmu kepada Tuhan, sebab Dia yang memelihara kamu. Bermakna di sini segala kekhawatiran kita, segala ketakutan kita, segala keraguan kita, kita mau menyerahkan seluruhnya kepada Tuhan. Kenapa kita mau menyerah sepenuhnya kepada Tuhan? Karena kita mau belajar mempercaya hidup ini kepada Tuhan. Karena kita datang dari Dia dan kita juga kembali kepada Dia. Masakan kita tetap dari Tuhan, Dia akan membiarkan kita. Dia tetap bertanggung jawab untuk memelihara kita. Kita akan melihat beberapa ayat dari firman yang dalam Mazmur 91 sehingga ayat yang pertama kita temukan dalam ayat 1 dan ayat yang kedua. Ayat yang mengatakan orang yang berlindung kepada yang maha tinggi, tinggal di bawah Engkaulah pembelaku dan pelindung. Engkaulah Allahku. Pengharapan kita hanya kepada Tuhan saja.
berlindung kepada Tuhan. Dia katakan dalam ayat, kepada yang maha tinggi, orang yang tinggal di bawah naungan yang maha kuasa dapat berkata kepadanya, Engkau pembelaku dan pelindungku, Engkau Allahku, aku percaya kepadamu. Berarti kita mau belajar mempercayakan hidup kita kepada Tuhan. Haleluya. Alasan yang kedua, mari kita lihat di dalam ayat yang kelima. Alasan yang kedua kita perhatikan dalam ayat yang kelima. Engkau tidak usah takut akan bahaya pada waktu malam, atau serangan mengejut pada waktu siang, atau wabah yang menyerang pada waktu gelap, atau kehancuran yang menimpa tengah hari. Alasan yang kedua yang kita mau belajar untuk membebaskan diri kita, atau jangan kita rasa takut, adalah kita belajar berserah sepenuhnya kepada Tuhan Yesus. Belajar untuk berserah. Disinilah kita melihat keterbatasan dan ketidakmampuan kita, ketidakberdayaan kita. Sudah sampai kepada titik kekuatan, kemampuan manusia di sini. Dan itu sebabnya hari ini mari kita mau belajar berharap bergantung kepada Tuhan dengan sepenuhnya. Karena seluruh kekuatan dan kemampuan, pengetahuan manusia sangat terbatas. Tetapi kalau kita belajar untuk menyerahkan seluruh hidup kita kepada Tuhan, Tuhan akan menjadi pembela kita. Dia akan melindungi kita. Dalam ayat yang kelima mengatakan, engkau tidak usah takut akan bahaya pada waktu malam, atau serangan yang mengejutkan pada waktu siang, atau wabah virus corona yang mengancam nyawa kita hari ini, yang menyerang kita hari ini. Kita tidak akan rasa takut, sebab Tuhan itu adalah penjaga dalam hidup kita. Dia akan menjadi benteng pertahanan kita. Dia akan menjadi perisai bagi kita. Berarti kalau Allah itu menjadi benteng dan perisai kita, siapakah yang boleh dapat memasuki untuk boleh mengancam nyawa kita? Siapakah yang boleh yang dapat menyentuh kita? Karena orang-orang benar itu semua berada di dalam genggaman tangan Tuhan sendiri. Jadi tidak perlu kita akan takut. Hanya tindakan kita buat untuk dalam segala apa yang berlaku hari ini, berserah kepada Tuhan. Ada beberapa yang kita perhati dan juga kita sudah dengar beberapa renungan firman Tuhan yang mendorong kita supaya jangan memikirkan terlalu banyak tentang masalah isu coronavirus ini. Kenapa? Karena seolah-olah kita mengangkat isu ini lebih tinggi. Kita meletakkan masalah ini jauh lebih besar dari Tuhan kita. Berarti kita memperendahkan Tuhan kita. Berarti kita memperkecilkan Tuhan kita. Sedangkan Tuhan kita adalah Tuhan yang maha kuasa adanya. Berarti tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Jadi kalau ini berlaku, kita boleh mengatakan semua ini adalah semuanya dari keizinan dari Tuhan. Sewaktu peristiwa yang dialami oleh bangsa Israel berada di dalam keadaan terancam, itu semuanya adalah karena rancangan Tuhan. Itu berada di dalam kedaulatannya Allah kita.
Itu sebabnya jangan kita mempermainkan iman kita kepada Tuhan. Kita harus memandang serius tentang hubungan kita, keintiman kita dengan Tuhan. Belajarlah untuk menyerahkan hidup kita setiap saat. Berserah sepenuhnya kepada Tuhan. Jangan berserah hanya sebahagian. Jangan hanya berserah dalam beberapa waktu-waktu, tetapi setiap saat, setiap hari, setiap waktu atau bulan, tahun, berterusan, tidak pernah putus-putusnya hidup kita belajar untuk berserah sepenuhnya kepada Tuhan. Alasan yang ketiga, untuk kita bebas dari rasa takut, cemas, khawatir dari wabah atau virus corona ini. Kita perhati di dalam ayat yang ke-10 sehingga ayat yang ke-16. Tetapi saya hanya tarik di dalam ayat yang ke-14. Dia katakan dalam ayat yang ke-14, sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya, aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Saya tertarik di dalam ayat hatinya melekat kepadaku, yaitu hati kita melekat kepada Tuhan. Kalau orang yang sungguh-sungguh hatinya melekat kepada Tuhan, firman Tuhan katakan bahwa Dia akan meluputkan kita dari segala ancaman, dari segala bentuk bahaya. Jadi alasan yang pertama, kita harus melekat kepada Tuhan. Hati ini harus melekat kepada Tuhan, bukan melekat kepada ketakutan, kekhawatiran, tetapi hati ini sudah berpaut, sudah berpegang kepada Tuhan. Kalau kita memikirkan seperti ini secara manusia, kadang-kala kita berpikir, andai kata kalau wabah ini atau kalau virus corona ini tetap berterusan terjadi, kita membuat andaian secara manusia, berarti ada kemungkinan seperti itu akan diisytiharkan darurat. Kalau akan diisytiharkan darurat, berarti tidak ada lagi ruang kita untuk akan keluar. Kita sudah akan memikirkan kalau darurat sudah itu, orang akan berebut-rebut untuk membeli keperluan harian, menyediakan perlengkapan untuk dimasukkan, dibawa di dalam rumah. Dan pekerjaan kita akan terjajas, ekonomi akan terjajas dengan lebih parah lagi. Tetapi di dalam peristiwa seperti ini, sekali lagi ditekan dan ditegaskan di sini bahwa kita mau belajar berbalik kepada Tuhan. Ada kemungkinan terjadinya ini karena akibat dari dosa, akibat dari kedegilan, kesombongan manusia yang tidak lagi berharap dan bergantung kepada Tuhan, yang hatinya jauh dengan Tuhan, yang tidak lagi percaya kepada Tuhan. Dia mengandalkan hikmat dan kekuatannya, dia mengandalkan harta menjadi satu pengharapan dalam hidupnya. Padahal ada waktu-waktunya nanti semua yang ada di dalam dunia ini hanya adalah sementara. Tidak ada yang bersifat kekal. Hanya yang bersifat kekal adalah pengharapan kita kepada Yesus. Mempercaya dan mempertaruhkan seluruh hidup kita kepada Tuhan. Dan itu sebabnya pemazmur punya alasan yang tersendiri, yang sangat kuat dalam ayat ini mengatakan bahwa sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya, aku akan membentenginya, sebab dia mengenal namaku. Inilah yang dipegang oleh pemazmur, sebab ini janji Allah, pemeliharaan, penjagaan
bahaya, apapun bentuk ancaman yang menimpa dalam kehidupan pribadinya, dia tidak akan gentar dan takut, sebab Allah memelihara dalam hidupnya. Kita tidak akan takut, khawatir, meskipun mungkin apa yang terjadi untuk besok lusa dan seterusnya, karena kita tetap belajar percaya kepada Tuhan. Karena Tuhan tidak mungkin akan membiarkan kita. Sebab firman Tuhan ini menjadi iman, pegangan kita, dasar bagi kita. Orang yang hatinya melekat kepada Tuhan, dia akan teguh. Dia akan rasa dibebaskan. Dia rasa dihindari dari segala malapetaka yang bahaya ini. Sebab kita kenal siapa Tuhan itu, siapa pribadi itu yang tempat kita berharap, di mana hati kita berpaut atau melekat kepada Dia. Dialah Allah yang Alfa dan Omega. Dialah Allah yang mencipta segala-galanya, yang tidak ada dicipta menjadi ada, termasuk saya dan saudara adalah semuanya di dalam rencana Tuhan. Tuhan yang sudah menciptakan saya dan saudara berada di tengah-tengah dunia ini. Berarti kita berada di dalam tanggung jawab peranan bagi Tuhan. Tuhan akan memelihara kita. Apa yang kita lakukan di sini, belajar hati kita itu melekat kepada Tuhan. Melekat berarti kita tidak boleh terpisah. Hati kita tidak boleh terpisah dengan Tuhan. Kita lihat atau kita dengar, belum ada obat yang secara tuntas ditemukan. Belum ada penemuan obat yang diisytiharkan, mereka sudah menemukan. Sampai yang di-viral di dalam WhatsApp atau Facebook atau di mana-mana di media sosial, bermacam-macam. Makan inilah, makan itulah, termasuk makan obat malaria lah, semuanya. Itu belum diperakui sepenuhnya. Para saintis dokter belum mengisytiharkan ini yang ditemukan obatnya. Manusia pandai-pandai sudah mendahului. Tetapi mari peranan dan fungsi kita sebagai orang percaya, kita berdoa. Kita mau berdoa, meminta dan memohon kepada Tuhan supaya para dokter, para ahli sains diberi hikmat dari Tuhan atas jawaban doa-doa saya dan saudara, sehingga mereka dapat menemukan obat yang boleh mencegah, merawat, menyembuh segala kekhawatiran, ketakutan kita dengan virus ini. Ini peranan kita sebagai orang percaya untuk menyelamatkan negara, manusia di seluruh dunia ini. Itu juga terletak terkait bagaimana kita berseru kepada Tuhan. Kita berdoa supaya perkara ini jangan berhenti. Walaupun mungkin kita akan memikirkan ini kan satu peranan yang kecil, jangan menganggap peranan ini kecil. Sekalipun mungkin orang sebelah, orang di kiri kanan kita, jiran kita tidak tahu apa yang kita buat, itu tidak perlu kita pertanyakan, tak perlu kita mau memikirkan. Yang penting di sini adalah kita tetap berdoa, berseru kepada Tuhan. Saya tertarik dalam ayat yang kelima. Engkau tidak usah takut akan bahaya pada waktu malam, atau serangan mengejut pada waktu siang. Kita lihat virus ini, kalau dia sudah berjangkit atau sudah berada kepada individu tertentu itu, kita lihat tanda-tandanya secara mengejut. Tapi bagi kita
Itu perkara biasa. Kenapa? Karena sudah ada di dalam firman Tuhan. Itu sudah jauh lebih awal diberitahu di dalam firman Tuhan. Meskipun mereka katakan ini virus yang baru, cuma situasi dan konteksnya yang berbeza, tetapi implikasi atau aplikasinya itu sama. Sudah diberitahu puluhan ribu tahun yang lalu, sudah ada di dalam Alkitab. Jadi dalam keadaan situasi kita hari ini, mari kita respon dengan secara positif. Tak perlu kita takut dengan bahaya ancaman ini. Hal yang keempat dan yang terakhir, kita akan lihat apa yang kita harus lakukan untuk merasa bebas dari ketakutan. Dalam ayat 15 dia katakan, bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Perhatikan, apabila ia berseru, apabila saya dan saudara berseru, apabila kita berdoa kepada Tuhan, dia katakan Tuhan atau Allah akan menjawab. Tidak mungkin Allah tidak menjawab kalau kita berdoa, berseru. Kalau kita memohon, tidak mungkin Tuhan akan membiarkan semuanya. Sebab firman Tuhan katakan Dia akan bersedia menjawabnya. Asalkan kita lihat dari bahagian yang pertama, bahagian yang kedua, bahagian yang ketiga yang kita pelajari dari firman Tuhan ini, kita akan lakukannya, kita akan melaksanakannya, kita taati, kita aplikasi, kita hidupi. Maka firman Tuhan katakan bahwa Dia akan menjawab doa kita. Berarti berserulah dengan sungguh-sungguh. Jadi alasan yang keempat ini adalah berseru dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan. Kesungguhan kita. Kita sudah mengangkat tangan, kita tidak berdaya. Ini sudah di luar dari kekuatan kita. Dan ini waktunya, masa Tuhan membiarkan Tuhan untuk melakukan semua ini. Dengan cara apa? Kita mau memberikan, memfokuskan hidup kita, seluruh cara pikir dan tindakan kita kepada Tuhan. Berserulah kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh. Berdoa, cari wajah Tuhan, maka Tuhan akan menjawab doa kita. Dia akan menjawab, Dia akan menyertai kita. Dan Dia tidak akan membiarkan kita untuk berada dalam kesesakan seperti ini. Dia akan memberikan kita solusi. Dia akan memberikan kita pintu-pintu keluar. Dan kita akan luput dari semua bahaya. Dan akhirnya Dia akan memuliakan kita. Wow, luar biasa. Saya akan rumuskan apa yang kita pelajari firman Tuhan pagi hari ini. Dalam 1 Petrus pasal yang keempat ayat yang ke-7, kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang. Ini G ada di sini ya. Supaya kamu dapat berdoa. Situasi yang kita hadapi hari ini, jangan rasa pening, jangan risau. Belajar tenang, belajar berdiam diri, belajar untuk mencari Tuhan sesungguhnya. Serius, hati berpaut melekat kepada Tuhan. Karena saat-saat inilah kita berhadapan dalam situasi seperti ini, secara manusia menakutkan. Tetapi kalau kita melihat Tuhan, kita mengaplikasi hidup di firman Tuhan, Dia katakan belajarlah tenang, duduk diam di kaki Tuhan, berharap kepada Tuhan, kuasai
cara pikir kita dengan bertenang, dengan jangan rasa pening, jangan membiarkan ketakutan. Yang terakhir, ini adalah ayat peneguhan atau kalimat peneguhan atau statement peneguhan bagi kita. Dia katakan, Tuhan, Engkau melindungi dan membimbing kami, dan kami mempercayakan hidup kami di tangan. Haleluya. Inilah cara kita untuk bebas dari rasa takut. Mari kita tunduk kepala, kita berdiri, kita respon firman Tuhan. Kita berdoa untuk keselamatan, perlindungan Tuhan dalam hidup kita setiap pribadi, keluarga kita, jemaat yang dikasihi Tuhan, atau keluarga besar SBCCG. Mari kita bawa mengangkat mereka dalam tangan Tuhan. Kita mau memberi kata-kata positif, kita mau memberi kata-kata firman Tuhan, kebenaran dari firman Tuhan. Haleluya Tuhan. Kami mau mengangkat doa kami. Kami juga mengangkatkan ucapan syukur kami Tuhan dalam waktu kesempatan Engkau beri buat kami. Bapak, terima kasih karena firman-Mu yang kami dengar dan belajar hari ini, yang menguatkan kami, menghibur kami, mendorong kami supaya kami berhadapan dalam situasi yang cemas, takut ini. Kami tidak akan mengizinkan ketakutan ini menguasai dalam hidup kami, dalam cara pikir kami. Kami mau belajar mempertaruhkan iman kami, kebergantungan kami. Kami belajar mempercayakan hidup kami kepada Tuhan, sebab Engkau pemelihara, Engkau penjaga dalam hidup kami Tuhan. Ampuni kami Bapa, kalau di dalam respon kami untuk berhadapan dalam situasi hari ini, kami berada di dalam keadaan kekhawatiran, dalam keadaan risau, dalam keadaan cemas, dalam keadaan takut. Tapi hari ini Tuhan menjadi pegangan dan iman kami. Tempat kami berharap adalah kami percaya kepada firman-Mu. Kami percaya kepada Engkau Tuhan yang menjadi pemelihara dalam hidup kami. Kami mau menyerahkan seluruh jemaat kami, anak-anak Tuhan, keluarga besar-Mu di SBCCG ini, bahkan dimanapun Tuhan, keluarga-keluarga anak-anak Tuhan di seluruh Malaysia, bahkan di seluruh dunia. Tuhan lindungi dan jagai kami. Segala virus corona ini yang mengganggu, yang mengancam nyawa kami, kami tolak, kami patahkan kuasanya di dalam nama Yesus Kristus. Dan hari ini Tuhan, semua orang yang percaya kepadamu, berharap kepadamu, berlindung kepadamu, dihindari, terluput dan bebas dari wabah ini, karena Tuhan tidak akan membiarkan kami. Terima kasih Tuhan perlindungan-Mu. Terima kasih Bapa, Engkau terus memberkati kami. Kami percaya Engkau Tuhan selalu menyertai kami. Engkau menjadi benteng. Bahkan Engkau mengarahkan malaikat-malaikat-Mu untuk penjaga, pemelihara dalam keluar masuk kami. Dan Tuhan akan menjaga keseluruhan cara hidup kami atau dengan cara pikir kami. Dan anak-anak kami yang sekolah juga Tuhan, Engkau lindungi mereka juga. Anak-anak yang bekerja, Tuhan melindungi mereka juga. Terima kasih Tuhan, terpuji nama-Mu. Sekali lagi Bapa, kami mau menyatakan syukur untuk kebenaran firman Tuhan yang kami pelajari pagi ini. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur semua. Yang diberkati dan percaya
Katakan bersama dengan saya. Amin. Amin. Terima kasih Tuhan. Sekali lagi kita berikan penghormatan sorak-sorai untuk firman Tuhan kita. Dan satu pembelajaran yang sangat menguatkan dan menghiburkan kita semua. Oke, saat ini sebelum kita masuk kepada ruangan info, kita mau memungut pemungutan uang persembahan. Saya bawa semua teman-teman saya melihat di depan. Dan sebelum kita mulai untuk pemungutan uang persembahan, saya bagi penghormatan kepada Deacon Roger untuk berdoa untuk uang persembahan akan dijalankan sebentar. Bersyukur kepada Engkau yang Maha Bersyukur atas pemeliharaan, penjagaan, pimpinan dan penyertaan sepanjang kehidupan kami. Bapa, pada pagi hari ini kami mau memberi dari dasar hati kami yang paling dalam, katakan ucapan syukur kami terhadap Engkau ya Bapa, karena Engkaulah satu-satunya sumber bagi kami dalam kami meneruskan sisa-sisa kehidupan kami. Kami bersyukur itu apapun yang kami hadapi pada saat yang genting ini, kami masih percaya dan berharap kepada Engkau ya Bapa. Engkau mampu melakukan perkara yang ajaib, Engkau mampu melakukan perkara yang besar bagi setiap anak-anak yang percaya dan berharap kepada Engkau yang Maha Surga. Bapa, kemanapun keuangan ini akan salurkan, yang akan digunakan pakai untuk kemuliaan Allah Bapa. Terpujilah Engkau Bapa Surga, kami siap memberi hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Setiap anak Tuhan percaya katakan amin. Sekali lagi kita naikkan pujian ajar aku berdiam. Saat ku berbalik
Oke, yang ini adalah tentang E2J Badminton Tournament. Ini final sudah bulan. Oke, tarikh dia adalah pada 15 Mac hari Ahad, masa 3 petang sampai 8 PM, 8 petang. Tempat biasalah Dewan Sri Kamariah Teluk Pulai. Oke, pada yang layak ataupun memang masuk final lah, kurang latihan lah, kan? Ahad ini, hari ini. Oke. So hari ini pula, ya hari ini. Oke. So all the best untuk yang bertanding. Next. Ini seperti biasa E2J Kerwush akan ditunda pada minggu hadapan. Oke, sebab orang ada ini lagi tournament. Oke, ini adalah info tentang sumbangan dana pembangunan. Oke, dan ini akan diadakan pada satu tarikh yang baru. Akan ditentukanlah. Oke, dan ini tentang info jualan tiket berkat. Oke, ini adalah mengenai dengan tim wanita. Oke, tiket berkat masih dijalankan. Oke, harga RM2 untuk satu tiket. Oke, hadiah pun masih ada yang tidak sampai lagi kan. Masih ada lagi yang lebih lumayan, orang bilang lebih gitu. Oke, dan cabutan tiket akan diadakan pada ditunda pada minggu hadapan ataupun tarikh yang akan ditentukan lah. Nanti tim pelayanan wanita akan bagi info. Dan yang mau membeli sambil menyumbang sila berjumpa dengan Puan Heli ataupun Puan Ferida ataupun kakak ipar saya sendirilah, Puan Mariana. Oke. Oke, yang ini pasal lawatan wanita ke pusat, lawatan wanita pusat, wanita zon 1 yang akan diadakan di gereja kita. Untuk pengetahuan akan ditunda sehingga pemberitahuan tarikh yang barulah info akan diberi. Oke. Yang ini tentang Health Conference tarikh 30 sehingga 31 Julai, Kamis dan Jumat. Oke, so yang ini masih terbuka kepada yang ingin menyertai. Oke, khas untuk wanita. So siapa-siapa yang masih terbuka untuk menyertai tentang Health Conference ini boleh bagi nama ataupun jumpa kepada Puan Hailey lah ataupun Puan Madena. Yang ini pun sama, masih terbuka untuk Revival Wave 2020. Yuran penyertaan, yuran penyertaan RM10 untuk senara inilah master, pemimpin, dewasa pekerja. Dan bagi pelajar 12 tahun ke bawah percuma. Dan ke atas serta Unico, yang itu percuma. Dan next, macam biasa sebelum balik kita akan tengok ruangan tempat kita duduk. Ada sampah, boleh kita kumpul, kita buang sampah kan nanti. Oke, dan terima kasih. Kita akan jumpa lagi pada minggu hadapan. Rafael, kenapa liter juga? Ada tambahan info? Rafael, drama. Dari media tidak. Oke. So itu sahaja untuk info pada minggu ini. Kita jumpa pada minggu hadapan di pada yang seterusnya.
sebelum kita beredar ataupun balik ke tempat masing-masing, sekali lagi kita akan berdoa untuk doa penutupan, dan saya bagi penghormatan untuk pastor sekali lagi untuk berdoa. Mari kita berdiri. Kita berdoa. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita menaikkan segala pujian dan syukur kepada Tuhan, sebab Dia yang sudah menjaga, memelihara hidup kita. Kita pegang kebenaran firman Tuhan menjadi dasar bagi iman kita. Firman Tuhan mengatakan, jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia segala perintahnya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, maka Tuhan Allahmu akan mengangkat engkau di atas segala bangsa di bumi. Segala berkat ini akan datang kepadamu dan menjadi bagianmu jika engkau mendengar suara Tuhan Allah. Diberkatilah engkau di kota, dan diberkatilah engkau juga di ladang. Tuhan akan mengangkat engkau menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Engkau akan tetap naik dan bukan turun. Apabila engkau mendengarkan perintah Tuhan Allahmu yang kusampaikan pada hari ini, kau lakukanlah dengan setia. Dan apabila engkau tidak menyimpang ke kanan atau ke kiri dari segala perintah yang kuberikan kepadamu pada hari ini, pulanglah dengan berkat damai sejahtera, dengan persekutuan Allah Bapa akan menyertai dan memimpin kita dan memberkati kita. Dengan persekutuan inilah jaminan pemeliharaan Tuhan sempurna dari sekarang sampai selama-lamanya. Diberkatilah engkau dimanapun engkau berada, termasuk kesehatanmu juga diberkati oleh Tuhan. Dihindari dari segala sakit penyakit atau virus corona yang mengancam dunia hari ini. Maka tetap percaya kepada firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami tangguh ibadah kami hari ini di atas nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Kami sudah berdoa. Amin. Hospitality tidak ada. Hospitality sendiri.